Shalom saudaraku, hari ini kita sudah sampai pada hari Senin ini ya, hari Senin tanggal 3 Februari tahun 2025 saudaraku, tepat pukul 10.43 ya, 10:43 menit. Nah saudaraku, hari ini pembahasan kita tentang terbukanya rahasia akhir zaman di kitab Wahyu, sampai kepada pembahasan binatang yang keluar dari dalam laut. Nah saudaraku, ada seseorang saudara kita yang bernama akunnya ya, Bahari Sutanto. Terima kasih untuk pertanyaan Anda. Pertanyaan Anda ini luar biasa dan saya menemukannya dan saya merasakan bahwa pertanyaan ini benar-benar tulus ya. Ada beberapa pertanyaan juga, tetapi ada yang bagaimana ya, saya tidak mau menyampaikannya. Cuman saya memilih pertanyaan Anda karena pertanyaan Anda ini luar biasa. Oleh sebab itu saya minta tolong kepada semua yang mengikuti pembahasan terbukanya kitab Wahyu ini, terbukanya rahasia akhir zaman, Anda semua berkenan mengikuti tayangannya, pelajarannya dari pasal 1, pasal 2, berikut selanjutnya jangan loncat-loncat. Kalau Anda loncat-loncat jadi bingung ya. Nanti kalau Anda loncat-loncat kebingungan. Kalau Bapak ini bagus ya Pak, terima kasih ya. Kami akan jawab pertanyaan Anda ya, karena Anda pun menyampaikan pertanyaan dengan bagus, santun, bahasanya juga bagus begitu ya. Ini contoh dari anak Tuhan ya, anak Yeshua HaMashiach. Karena di dalam hatinya ada kerendahan hati. Kalaupun mau memberikan masukan dan memberikan pertanyaan, bahasanya pun bahasa yang sopan, yang santun ya. Dan itu luar biasa begitu ya. Nah saudaraku, pertanyaannya begini, saya bacakan ya. Karena saya dapat pelajaran dari gembala, orang pilihan masih ada di masa kesukaran, seperti di Matius pasal 24 ayat 21 dan 22 mengatakan, akan terjadi siksaan yang dahsyat. Sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka segala yang hidup tidak ada yang selamat. Artinya orang pilihan harus mengalami masa kesukaran besar, barulah dia mengalami rapture. Nah, kalau orang pilihan sudah rapture dahulu, untuk apa Tuhan Yeshua mempersingkat waktu? Kalau orang pilihan sudah di rapture, mohon penjelasan dari Ibu. Bapak Yahweh memberkati ya. Jadi sangat santun. Terima kasih Bapak ya, terima kasih. Nah, saya akan mencoba menjawab. Dan saya minta tolong Roh Kudus Engkau pimpin. Jadi semua perkataanku, semua pemikiran yang Kau taruh di pikiranku benar-benar Engkau murnikan. Baik, mari kita belajar dari Matius pasalnya yang ke-24. Permulaan penderitaan manusia. Dan sementara dia duduk di atas bukit Zaitun, siapa dia itu? Yeshua HaMashiach sendiri. Datanglah para muridnya kepadanya secara tersendiri sambil berkata, katakanlah kepada kami bila manakah hal-hal ini akan terjadi dan apa tanda kedatanganmu pada akhir zaman. Jadi pertanyaan ini disampaikan murid-muridnya Yeshua kepadanya, begitu ya. Maka Yeshua lah yang menjawab dan berkata kepada mereka, perhatikanlah jangan ada seorang pun yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang atas namaku dengan mengatakan, akulah HaMashiach. Jadi ingat perkataan Yeshua HaMashiach di sini ya. Nabi palsu yang datang itu dia menyatakan dirinya, akulah HaMashiach. Begitu ya. Sedangkan saya tidak pernah menyatakannya sekalipun ya. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan kamu akan segera mendengar peperangan dan berita-berita perang ya. Jadi perhatikanlah, janganlah ketakutan karena seharusnya semuanya itu terjadi. Tetapi hal itu belum kesudahannya. Jadi ketika ada deru perang, ada semuanya, belum kesudahannya. Lalu kita masuk ke dalam pasal berapa ini? Pasal 6. Pasal 6 dari kitab Wahyu ya. Jadi Bapak, saya sarankan Anda untuk melihat kembali tayangan yang berjudul pasal 6, gempa dahsyat, kebangkitan para martir dan rapture ya. Tolong Bapak simak di sana ya, dan teman-teman juga simak di sana. Karena ini pasal yang sangat seru ya, sangat seru sekali ya. Nah, di pasal 6, materai yang pertama itu kuda putih. Penunggangnya mengarahkan panah ke bumi. Artinya
dimulailah segala kesukaran itu, dimulailah peperangan itu, ya. Itu maknanya dari kuda putih, anak panah dilepaskan. Jadi ketika orang berperang melepaskan anak panah, itu artinya dimulai. Maka dimulailah segala sesuatu, kesengsaraan dan segala macam awal mula dari penghujung akhir zaman yang diceritakan Yeshua HaMashiach di Matius pasal ke-24 ini. Ya, tetapi Yeshua HaMashiach katakan jangan takut, karena ketika meterai pertama ini dibuka, yaitu kuda putih, jaraknya kan masih panjang, ya kan peperangan sudah berkali-kali, betul kan? Nah, dari sejak Yeshua HaMashiach naik ke surga sudah terjadi beberapa kali peperangan besar, begitu ya. Cuman memang belum sampai seperti saat ini, begitu. Nah, janganlah ketakutan, karena seharusnya semuanya itu terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat ke-7, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Itu sudah pernah terjadi dan akan terjadi lagi di penghujung akhir zaman ini. Dan kemarin sudah disingkapkan bahwa sudah dimulai, begitu ya, dari bendera-bendera yang saya ceritakan kepada Anda di pasal 11 dan 12 itu ya. Dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan, akan terjadi wabah penyakit. Pada materai kedua itu kuda merah. Kuda merah itu mengatakan bahwa, sebentar, kalau yang kuda merah ini tentang kejahatan ya, kejahatan yang semakin memuncak di bumi ini. Tetapi ayat yang di Matius ini, saya pikir tadi mau saya sandingkan begitu ya, tapi nanti ya. Oh, ternyata dibalik sama Tuhan Yeshua ya, yang di Matius ini ya. Jadi meterai ketiga dulu hitam ya. Jadi ini, ya benar. Jadi urut-urutannya sama dengan meterai-meterai yang disampaikan oleh Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyunya. Jadi kita harus mengalami dulu penderitaan, begitu ya, awal mula penderitaan. Mereka akan menyerahkan kita ke dalam kesukaran, dan mereka akan membunuh kamu, dan kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Itu meterai yang keberapa? Meterai yang kedua, merah padam, kejahatan, begitu ya. Jadi orang-orang sekarang ini makin meningkat kejahatannya, kasih semakin dingin, orang lebih menyukai pertengkaran, lebih menyukai fitnah dan yang lainnya ya, yang berhubungan dengan yang jahat-jahat yang bisa menyiksa temannya, sesamanya sendiri ya. Kemarin sudah saya jelaskan itu di pasal 6 lebih jelas, jadi tolong dibuka lagi ya. Kemudian terjadi juga yang materai yang ketiga. Kalau yang kedua merah padam, yang ketiga kuda hitam, itu secupak gandum sedinar. Nah, dikatakan di sini ya, ini yang ayat 7 dari Matius 24. Karena bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi kelaparan, wabah penyakit, dan gempa bumi ya. Jadi akan terjadi itu semuanya. Apakah kita sudah diangkat? Belum ya. Nah, kemudian yang pasal ke-9, mereka akan menyerahkan kamu ke dalam kesukaran dan mereka akan membunuh kamu. Ini tadi dengan materai yang kedua gitu ya. Jadi kalau yang di materai itu urut 1, 2, 3, kalau yang di perkataan Tuhan Yeshua ini dibalik gitu ya, dibalik. Ngerti ya saudaraku? Jadi yang di materai kejahatannya lebih dulu, baru pangan yang mahal. Tetapi Yeshua HaMashiach menyampaikan kelaparannya lebih dulu, wabah penyakitnya lebih dulu, baru kejahatannya itu yang sangat merajalela. Karena apa? Terjadinya ini nggak gentian gitu saudaraku, bersamaan ya, bersamaan. Jadi tahapannya hanya selang berapa inilah ya. Jadi bisa jadi dikatakan bersamaan. Kemudian mereka akan menyerahkan kamu masuk kesukaran tadi ya, sudah ya. Dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung. Mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain. Ini masih menceritakan materai yang kedua ya. Materai yang kedua yang orang begitu jahat, suka dengan fitnah gitu ya. Banyak nabi palsu dimunculkan untuk menyesatkan banyak orang. Dikatakan ketika sungai Efrat, sungai Tigris itu kering begitu. Jadi saat itulah muncul gitu ya. Jadi banyak sekali nabi-nabi palsu itu, dan sekarang sudah banyak ya. Dan karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Ini Yeshua masih bicara tentang materai kedua begitu ya. Dan siapa yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Ini Yeshua menguatkan.
kok menakutkan yang disampaikan. Jadi Yesua menguatkan murid-muridnya, jangan takut, bertahanlah sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Lalu, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia sebagai kesaksian bagi semua bangsa. Yesua juga mengatakan bahwa hal-hal itu akan terjadi ketika Injil, berita ini sudah disebarkan ke seluruh bangsa. Nah, sekarang apakah sudah terjadi? Sudah disebarkan? Saya pun sudah pernah menjelaskannya ya. Jadi, para penginjil itu sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri, ke pelosok-pelosok dunia. Bahkan yang belum mendengar pun bisa melalui YouTube. YouTube tersebar luas, internet bisa dinikmati dimanapun saat ini ya. Apalagi semakin canggih begitu ya. Lalu saya terangkan lagi, pembinasa keji dan hamasyah palsu. Ini ayat 15. Oleh karena itu, bila mana kamu melihat pembinasa keji yang dibicarakan oleh Nabi Daniel tengah berdiri di tempat yang kudus, siapa yang membaca, biarlah dia memahaminya. Kenapa di sini dikatakan siapa yang membaca? Saudaraku, saya waktu belajar untuk menjadi seorang guru waktu itu ya, itu diajarkan membaca. Jadi membaca itu ada membaca permulaan, ada membaca pemahaman ya, ada membaca pemahaman, ada membaca mahir, saudaraku. Jadi yang disampaikan di sini membaca ini dan memahami. Jadi membacanya nggak sekedar baca firman, tetapi memahami, mengerti, menghayati, begitu ya. Jadi benar-benar memperhatikan, begitu ya. Makanya memang disuruh membaca, saudaraku ya. Jadi bacanya ini yang udah tingkatan mahir, saudaraku ya. Jadi nggak hanya baca, lancar baca, kemudian baca ayatnya, tetapi benar-benar memahaminya, merenungkan gitu ya, mencari aplikasinya, melakukannya, kemudian mengamati, begitu ya, mengamati keadaan zaman. Maka biarlah mereka yang berada di Yudea melarikan diri di pegunungan. Dikatakan ya, siapa yang berada di atap rumah, janganlah dia turun untuk mengambil apapun dari rumahnya. Begitu ya. Saya selalu diajarkan dari sejak saya kecil tidak memandang secara lahiriah kita. Begitu ya. Tetapi dari hati, begitu. Jangan memandang sesama kita dari bentuk lahiriahnya dia. Begitu, karena kita nggak akan bisa menghargai orang tersebut, begitu ya. Tetapi pandanglah dari rohaniahnya, dari hatinya, dari buahnya, gitu ya. Nah, inilah pengajaran yang Yeshua HaMashiach mau sampaikan kepada kita. Karena di dalam 1 Korintus itu pun ada, ya. Jadi apa yang membuatmu dekat kepada Tuhan, kepada Yeshua HaMashiach, kepada Bapa Yahweh? Bukanlah apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, ya, tetapi adalah kecantikan dari perbuatanmu itu loh, ya, keindahan hatimu, keindahan perilakumu, perkataanmu, pikiranmu, bagaimana ya imanmu itu menyembah yang benar kepada Yeshua HaMashiach. Kemudian ada yang bertanya juga, ini sekalian saya jawab ya, itu kakak itu keliru, jadi tidak dekat sama Yeshua HaMashiach, mendekatlah kembali. Terima kasih masukannya ya. Karena apa? Dengan Anda berkata begitu, saya jadi lebih mendekat lagi, saya menyembah lagi, saya bertanya. Anda mengatakan bahwa orang-orang itu sepertinya ada ya di sini. Sebentar, ada di sini nggak ya? Oke. Bentar. Oh, nggak ada. Ternyata nggak ada di YouTube yang saya buka ini ya, Pak Susanto ini ya, Sutanto ini nggak ada di situ. Jadi ada di YouTube yang lain. Yang dia bertanya, oh saya lupa bahwa saya sudah menuliskannya kok. Ya, jadi gini. Bu, ukuran itu berbicara dua kelompok iman. Jadi tentang ukuran bait suci itu ya. Iman yang terukur itu berbicara orang yang berubah di dalamnya, yang memiliki iman yang terukur. Ini dari Maten Dahman 97:15 ya. Jadi bagian luar itu berbicara iman yang fasik yang akan diinjak sama antikris. Di mana Anda belajar ini? Begitu ya. Jadi waktu saya bertanya kepada Roh Kudus, kata-kata itu yang keluar. Di mana Anda belajar ini? Mana ada iman yang fasik, ya? Iman itu artinya apa, ya?
Jadi ketika Anda berkata pewahyuan ibu itu keliru, harus lebih bersandar sama Yeshua HaMashiach, yes, aku terima saudaraku ya. Karena apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi karena Anda bertanya, saya menjawab ya. Jadi iman artinya kepercayaan yang meresap ke dalam hati, disertai keyakinan yang kuat dan tidak ragu-ragu ya. Ini saja saya cuma ambilnya dari Google saudaraku ya. Iman artinya itu, benar tidak? Jadi kepercayaan yang meresap ke dalam hati disertai keyakinan yang kuat dan tidak ragu-ragu. Jadi iman itu juga merupakan tindakan percaya dan penyangkalan diri saudaraku ya. Nah saudaraku, jadi itu saya jelaskan tentang iman. Tidak ada iman yang fasik. Karena begini, iman itu kepercayaan. Kalau iman itu fasik, artinya orang itu tidak beriman, saudaraku ya. Ini tab saya habis ininya. Sebentar. Saya buka dari Alkitab yang ini saja. Nanti aja. Kayak ini ya. Jadi saudaraku, kalau Anda berkata iman yang fasik, iman ya iman, fasik ya fasik, begitu ya. Jadi tidak bisa Anda campur adukkan. Di sini saja itu sudah tidak benar saudaraku ya. Nah, iman yang terukur, benar. Iman itu ada ukurannya. Sejauh mana iman Anda, begitu kan? Kemudian Anda berhubungkan dengan bait suci itu ya. Jadi itu hubungannya dengan bait suci. Dan kalau kita lihat ya yang di dalam kitab Wahyu itu, bait suci itu saudaraku, yang bagian depan itu ada yang namanya teras. Begitu ya, terasnya bait suci itu pelataran luar. Kemudian ada pelataran bagian dalam. Kemudian ada ruang kudus. Kemudian ada ruang maha kudus. Dan ada itu macam-macam, ada bagian luar tapi di dalam itu yang digunakan para rabi untuk mendidik murid-muridnya. Itu juga luar, tapi luarnya masih di dalam. Nah, ini yang dikatakan bahwa dia akan diinjak-injak itu adalah luar tembok, saudaraku ya. Masih ada terasnya sedikit begitu, ada gambarnya ya. Kalau Anda buka itu ya, gambar dari bait suci. Nah, itu ada terasnya sedikit, ada halaman luar. Seperti rumah kita, kalau di dalam sudah dipagar itu kan di dalam kita ya. Kemudian depan kita itu kan ada jalan, ada halaman. Biasanya ada taman juga, pohon-pohon di sana kan. Nah, itu bagian luar. Makanya dikatakan di sini yang bagian luar itu memang akan terinjak-injak. Maka dikatakan, Yohanes, kamu nggak perlu repot-repot mengukur yang bagian luar, karena bagian luar itu nggak masuk. Itu untuk kalangan apa? Bukan iman yang fasik, bukan. Orang yang hanya kenal Yeshua, orang yang hanya dengar Yeshua, begitu ya. Mungkin dulu pernah setia tapi mundur seperti itu. Kemudian yang belum kuat, begitu ya, yang belum kuat dan belum terhitung karena dia hanya sekedar kenal, tidak mau melakukan, tidak mau mencari tahu Yeshua yang lebih lagi, ataupun dia sudah kenal, sudah tahu firman-Nya, tapi dia tidak mau melakukannya, ya. Itulah yang akan nanti diserahkan kepada antikris, halaman yang diinjak-injak katanya. Jadi masuk ke dalam kesukaran yang besar itu, ya. Jadi dia tidak disembunyikan. Kenapa? Karena memang dia percayanya nggak sepenuhnya sama Yeshua HaMashiach. Jadi yang bagian luar itulah ya. Jadi nggak ada iman yang fasik, saudaraku ya. Tolong itu ya dipelajari lagi, dan istilah Anda dipelajari lagi begitu ya. Jadi iman ya iman, fasik ya fasik. Jangan kamu gabungkan begitu ya. Saya lanjut lagi untuk menjawab pertanyaan Bapak ini ya. Tadi kita sudah sampai ayat, tunggu karena tab saya habis tadi baterainya, jadi saya harus buka Alkitab lagi. Matius, bentar ya. Tadi Matius berapa? Matius 24. Oke. Saya lanjutkan. Maaf ya saudaraku, karena apa? Karena ini penting untuk kita semua ketahui ya. Jadi supaya kita belajar benar-benar yang ini ya. Baik. Siksaan yang besar, dan ini tadi ya kita sudah sampai di 16. Maka orang-orang, tadi ya sudah
Jadi saudaraku di sini coba apa yang Anda tangkap begitu ya. Ayo kita belajar hikmat yang lebih lagi. Orang yang sedang diperangi di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan pada masa itu. Ya, saudaraku, ini bukan bicara secara harafiah ya saudaraku. Mungkin harafiahnya ada, kita bersiap-siap cari tempat yang aman, bisa jadi saudaraku ya. Bahkan sekarang ada sebagian saudaraku yang sudah menjual semua hartanya kemudian lari ke gunung-gunung. Boleh, siapa sih yang melarang? Tetapi firman ini sebetulnya mengenai apa saudaraku? Jangan berpikir melihat lagi ke belakang. Ingat dengan cerita istri Lot. Ya, Lot itu berada di tempat yang benar-benar di hadapan Tuhan itu tempat yang rusak. Orang-orangnya pun durhaka semuanya, ya kan? Kemudian ketika mereka diselamatkan, dipesankan, jangan sekali-kali menoleh ke belakang. Tapi apa yang dilakukan oleh istri Lot? Istri Lot ini menoleh ke belakang. Kemudian apa yang dia alami? Dia menjadi tiang garam. Maksudnya seperti itu saudaraku ya. Jadi pada masa itu terjadi, engkau naiklah ke gunungnya Tuhan. Ya, naiklah makin dekat, makin mencari Yeshua HaMashiach, perlindungan di dalamnya. Ya, jadi engkau bersiap siaga. Meskipun saat ini kita masih melakukan banyak pekerjaan, tapi kita bersiap. Seperti kemarin saya lihat dan saya cari tahu di lingkungan saya, gas LPG itu sudah mulai sangat sulit untuk mendapatkannya. Saudaraku, apa yang Anda pikirkan? Ya, jadi sebetulnya semua kontrol itu sudah dimulai. Ya, mungkin mau diatur ulang, ada yang berkepentingan bisnis di sana atau apapun itu. Tapi ketahuilah bahwa agenda dari si binatang itu juga masuk ke situ. Dia mulai dari yang kecil-kecil. Kenapa? Karena dia mau buat pandemi nggak bisa-bisa. Kenapa? Karena ada hambanya, Pak DP, Bu SF ya, kemudian Babeh Aldo, kemudian banyak itu yang lain-lain yang suka mengungkapkan. Sebelum terjadi pandemi udah dikeluarkan, ada pandemi segala macam. Akhirnya para elit ini dengan agendanya, aduh ketahuan lagi, mundurin lagi, cari waktu pada waktu mereka lengah. Makanya supaya kita tidak lengah, biarkan nanti pandemi tidak akan terjadi lagi gitu ya saudaraku, semoga ya saudaraku ya. Karena apa? Tapi kita harus berwaspada. Mungkin pandemi nggak terjadi, tapi dia nggak kurang akal saudaraku. Dia akan cari cara saudaraku ya. Dia akan cari cara, itulah iblis. Mengganggu kita dari sisi A nggak bisa, cari sisi B, cari sisi ini gitu ya. Sampai dia dapetin kita ada celah, lengah di sana ya. Kemudian dikatakan di sini, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Mengapa Yeshua mengatakan begitu? Karena Yeshua tahu bahwa virus wabah penyakit yang diciptakan itu akan sangat hidup begitu ya. Jadi dia sangat hidup, sangat menyakitkan pada waktu musim dingin. Jadi penyakit ini dia sangat-sangat hidup dengan merajalela pada waktu musim dingin. Jadi Yeshua HaMashiach sudah menyampaikan itu sebelumnya ya. Jadi itu maknanya. Kemudian jangan pada hari Sabat begitu ya. Karena hari Sabat itu orang kan kebanyakan pada libur ya. Jadi hari Sabat itu hari perhentian begitu. Jadi kalau kita lari kemanapun, orang-orang sedang di gereja, sedang beribadah, sedang apapun begitu. Jadi kita mau minta tolong kepada siapa? Gak bisa begitu ya. Jadi itu harapannya, jadi itu tambahan tuh dari Tuhan Yeshua ya. Sebab pada waktu masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan tidak akan terjadi lagi. Jadi ingat saudaraku bahwa terjadi siksaan dulu. Begitu pula dengan meterai-meterai yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ya. Jadi kita mengalami itu ya. Jadi dan pasal 22 dikatakan, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat saudaraku. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat saudaraku. Ini benar begitu ya, ini benar. Dan kalau hamba Tuhan Anda mengatakan sebelum mengalami kesukaran itu tidak akan terjadi rapture, itu juga benar
Benar. Karena apa? Karena di meterai ini yang kemarin di pasal 6 itu pun dijelaskan, kita akan mengalami kuda putih. Meterai yang pertama yaitu peperangan. 2, kita akan mengalami kuda merah padam, kejahatan semakin merajalela segala macam. Yang ketiga, kuda hitam, secupak gandum sedinar, begitu ya. Pangan begitu mahal begitu. Bahkan di sini kan dijelaskan kelaparan, sampar begitu ya. Jadi materai ketiga harus terjadi dulu. Sudah terjadi belum? Jawab aja sendiri. Yang keempat, kuda hijau kuning, peperangan besar, peperangan dahsyat akhir zaman. Jadi Yesua menyatakan tadi peperangan ya, peperangan itu terjadi berkali-kali begitu kan, beberapa masa, tetapi yang terakhir nanti paling dahsyat. Kenapa dahsyat sekarang? Karena sudah ada bom nuklir ya. Jadi satu negara aja bisa punya 5.000 lebih saudaraku ya. Nah saudaraku, lalu kuda hijau kuning tadi sudah ya. Kemudian materai kelima harus dibuka. Jadi harus martir itu bangkit ya. Para martir, para pendahulu kita yang sudah mati, namanya juga martir ya, itu bangkit dulu ya, dibangkitkan sama Tuhan, dibawa naik sama Tuhan. Dan yang keenam, terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Pada saat itulah kemarin saya sempat mencetuskan bahwa saat itulah Yeshua HaMasiah datang. Coba baca kitabnya ya, di kitab Wahyu itu ya. Baca, disitulah terjadi, ketika terjadi kebangkitan para martir ya, itu orang-orang pilihannya yang sudah mencapai fase di ruang maha kudus itu akan diangkat begitu ya. Dan yang masih tertinggal, artinya setelah gempa bumi itu bumi itu belum berakhir saudaraku ya. Jadi dunia atau bumi ini belum berakhir, masih berjalan begitu saudaraku. Dan di pasal 12 kemarin sangat-sangat jelas, setelah gempa yang dahsyat itulah maka roh-roh najis semuanya itu keluar. Begitu pula dengan antikrisnya ya, binatang yang keluar dari dalam laut. Nah ini pembahasan kita mau binatang keluar dari dalam laut, tapi karena sudah 24 menit nggak mungkin. Jadi hari ini hanya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak siapa tadi, Sutanto, pokoknya ya ada Sutantonya itu ya. Terima kasih, 2 pertanyaan sudah dijawab tentang iman yang fasik, kemudian tentang hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa rapture itu belakangan, orang percaya mengalami penderitaan duluan. Iya benar, itu tepat ya. Jadi tidak ada yang bertentangan di sana. Ngerti ya semuanya? Sudah jelas? Terima kasih. Yeshua HaMasiah memberkati. Bagi pertanyaan-pertanyaan yang membangun dengan bahasa yang santun akan kami jawab. Tapi kalau bahasanya mengutuk, kami tidak akan melihatnya ya. Karena itu bagian dari Yeshua HaMasiah. Terima kasih, kiranya jawaban dari pertanyaan ini juga semakin memperjelas pembahasan-pembahasan kita dan menguatkan kita semua. Dalam nama Yeshua HaMasiah, Yeshua HaMasiah memberkati Anda semuanya. Haleluya. Amin.